Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Kembali lagi bersama Ustazah Yeni dalam mata pelajaran IPS. Hari ini kita mulai pembelajarannya ya. Nah, sebelum kita mulai, siapkan buku dan alat tulis kalian. Jangan lupa bawa buku LKS-nya juga. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai mobilitas sosial. Hari ini kita akan masuk dalam subbab baru, yaitu pluralitas sosial. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, teman-teman bisa menjelaskan pengertian dari pluralitas sosial. Dan yang kedua, teman-teman bisa memahami bentuk-bentuk dari pluralitas sosial yang ada di Indonesia. Nah, kita mulai pembelajarannya ya, pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, sebelumnya perhatikan gambar berikut ini. Nah, di dalam kotak ini ada dua gambar. Kira-kira apa ya perbedaannya? Nah, benar. Ada dua kotak gambar. Yang kotak merah hanya berisi satu ikan. Yang kotak hijau berisi banyak ikan. Nah, kira-kira apa ya hubungannya dari gambar-gambar ikan ini dengan pelajaran kita hari ini? Nah, pluralisme itu berasal dari kata plural, yang artinya jamak, majemuk, banyak, atau lebih dari satu. Nah, sedangkan pluralitas adalah suatu pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan atau keanekaragaman dalam suatu kelompok masyarakat. Secara singkatnya, pluralitas masyarakat Indonesia juga bisa dipahami sebagai kemajemukan atau keanekaragaman masyarakat Indonesia. Nah, hari ini berarti kita akan membahas pluralitas, yaitu masyarakat Indonesia yang beragam. Kita lihat gambar ikan di depan tadi. Yang pertama hanya ada satu ikan. Di kotak kedua ada bermacam-macam ikan. Nah, pluralitas itu adalah yang bermacam-macam ikan tadi. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau. Paham ya pengertian dari pluralitas? Nah, selain pluralitas, kalian juga harus memahami pengertian dari multikultural. Pluralitas dan multikultural memiliki pengertian yang hampir mirip. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak atau lebih dari dua dan culture yang artinya kebudayaan. Sehingga masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan. Bisa ya? Nah, coba kalian ingat-ingat teman-teman kalian ketika kalian berada di kelas 7. Kira-kira apakah terjadi pluralitas yang ada di kelas kalian? Misalnya, dia berasal dari daerah yang berbeda, dia memiliki warna kulit yang berbeda, dia berasal dari suku yang berbeda, atau mungkin dia berasal dari negara yang berbeda. Nah, dalam contoh-contoh kecil seperti itu, kita juga bisa mengetahui pluralitas yang terjadi di sekitar kita. Lantas, kenapa ya keberagaman itu bisa terjadi di masyarakat Indonesia? Yang pertama adalah karena perbedaan kondisi alam dan iklim. Perbedaan kondisi alam mendorong masyarakat untuk mengembangkan corak kebudayaan sesuai dengan lingkungan geografisnya. Nah, misalnya adalah perbedaan mata pencaharian. Ketika di lingkungan dekat pantai, maka mata pencahariannya rata-rata menjadi nelayan. Sedangkan di pegunungan, mata pencahariannya menjadi petani. Nah, selain karena perbedaan kondisi alam, iklim antar suatu daerah juga turut mempengaruhi keberagaman. Perbedaan kelembapan, tingkat curah hujan, dan hembusan angin juga mempengaruhi perbedaan mata pencaharian, kebiasaan, dan tradisi antar kelompok masyarakat.
Yang kedua ada letak strategis wilayah Indonesia. Nah, ketika kita melihat wilayah Indonesia di peta, maka kita akan mengetahui bahwa Indonesia terletak di posisi strategis, yaitu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Nah, kondisi ini yang menyebabkan Indonesia berada di posisi silang jalur perdagangan dunia. Para pedagang dan pelancong dari negara lain sering singgah di Indonesia secara tidak langsung, ikut menyebarkan budaya dari negara mereka ke Indonesia, mulai dari budaya, bahasa, kesenian, kuliner, dan lain sebagainya. Nah, kebudayaan tersebut mempengaruhi masyarakat setempat sehingga menyebabkan keberagaman. Nah, ketika Indonesia dijajah oleh Jepang ataupun Belanda secara tidak langsung, budaya yang dibawa oleh negara penjajah ikut masuk ke dalam budaya Indonesia. Yang ketiga adalah kondisi geografis Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Indonesia merupakan negara yang terdiri atas gugusan kepulauan, baik yang besar maupun yang kecil dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau dihuni oleh penduduk yang berasal dari berbagai suku. Nah, setiap suku itu mereka mengembangkan budayanya masing-masing, sehingga menyebabkan bangsa Indonesia itu memiliki beragam budaya. Selanjutnya adalah penerimaan masyarakat terhadap kebudayaan lain. Akibat kemajuan zaman, interaksi antar kelompok masyarakat makin mudah dan sering terjadi, sehingga kondisi ini menyebabkan kebudayaan antar kelompok juga ikut mengalami pertukaran atau saling terpengaruh. Nah, masyarakat yang cenderung terbuka dengan pengaruh kebudayaan luar akan menerima dan memadukan kebudayaannya, sehingga terjadi keberagaman budaya dalam masyarakat. Yang terakhir adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan dapat mempengaruhi keberagaman. Masyarakat mengadopsi ilmu pengetahuan baru untuk mengembangkan pengetahuan, hard skill, soft skill yang mereka miliki. Nah, pengadopsian tersebut membawa perubahan yang menyebabkan keberagaman. Sampai di sini bisa kita pahami ya? Nah, baiklah, ayo kita masuk ke dalam pluralitas masyarakat Indonesia. Kira-kira perbedaan apa saja ya yang terjadi di Indonesia? Ada 4 perbedaan. Yang pertama adalah perbedaan agama. Yang kedua, perbedaan budaya. Yang ketiga, perbedaan suku. Yang terakhir adalah perbedaan pekerjaan. Nah, untuk hari ini kita hanya akan membahas 2 perbedaan dahulu, yaitu perbedaan agama dan perbedaan budaya. Nah, kita mulai ya. Pertama, sebelumnya, apakah ada bermacam-macam tempat ibadah seperti gambar di samping di sekitar rumah kalian? Ada gereja, ada masjid, ada pura, ada vihara, ada kelenteng, ada gereja Katolik. Apakah ada? Nah, kenapa ya kita harus memahami kegiatan ibadah selain agama yang kita anut? Jawabannya adalah agar dalam diri kita tumbuh rasa saling menghargai dan toleransi. Nah, dalam artian ini, toleransi dalam beragama bukan berarti kita harus mencampur adukkan ajaran agama yang kita percayai, tetapi saling menghormati dan membantu menciptakan keamanan dan kenyamanan umat agama lain dalam beribadah. Sebagai anak yang baik, Ibu harapkan teman-teman bisa saling bertoleransi dengan teman yang beragama lainnya. Nah, kira-kira ada berapa ya agama yang diakui di Indonesia? Ya benar, ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Agama apa saja ya kira-kira? Yang pertama adalah agama Islam, yang kedua agama Kristen, yang ketiga, agama Katolik, kemudian ada agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Nah, kira-kira agama sendiri itu artinya apa sih? Nah,
Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Nah, yang pertama kita akan membahas agama Islam. Menurut sensus tahun 2010, sebanyak 87,2% penduduk Indonesia beragama Islam. Dalam hal ini berarti mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Nah, sejarahnya adalah di Indonesia agama Islam itu dibawa sejak abad ke-7, dibawa oleh pedagang Gujarat dan Persia yang berdagang ke Indonesia. Nah, tempat ibadah agama Islam adalah masjid. Nama kitab agama Islam adalah Al-Quran. Hari rayanya ada Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah agama Kristen. Menurut sensus tahun 2010, sebanyak 6,96% penduduk Indonesia beragama Kristen. Agama Kristen berkembang pada abad ke-16 ketika masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, tempat ibadahnya adalah gereja. Nama kitabnya adalah Alkitab dan hari rayanya ada Natal, Paskah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah agama Katolik. Menurut sensus tahun 2010, sebanyak 2,9% penduduk Indonesia beragama Katolik. Sejarahnya adalah berkembang sejak abad ke-16 ketika masuknya bangsa Portugis ke Indonesia bagian timur melalui Maluku dan NTT, Nusa Tenggara Timur. Tempat ibadahnya adalah gereja. Nama kitabnya adalah Alkitab dan hari rayanya ada Natal, Jumat Agung, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah agama Hindu. Yang keempat adalah agama Hindu. Menurut sensus tahun 2010, sebanyak 1,69% penduduk Indonesia beragama Hindu. Sejarahnya masuk ke Indonesia sejak abad Masehi. Tempat ibadahnya adalah pura. Nama kitabnya adalah Weda, hari rayanya ada Galungan, Nyepi, Saraswati, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah agama Buddha. Menurut sensus tahun 2010, sebanyak 0,72% penduduk Indonesia beragama Buddha. Berkembang bersamaan dengan agama Hindu. Nah, kita bisa mengetahui ya dari sebelum Islam dan Kristen masuk ke Indonesia, agama awal yang dianut oleh masyarakat Indonesia adalah agama Hindu, agama Buddha, animisme, dan dinamisme. Nah, kemudian tempat ibadahnya adalah vihara. Nama kitabnya adalah Tripitaka. Untuk hari rayanya ada Waisak, Asada, dan Ulambana. Dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Menurut sensus tahun 2010, sebanyak 0,05% penduduk Indonesia beragama Konghucu. Nah, agama Konghucu berkembang sejak 2500 tahun yang lalu. Tempat ibadahnya berupa kelenteng. Nah, nama kitabnya adalah Sisu Wujing. Hari rayanya ada Imlek, Qingming, Cap Gomeh, dan lain sebagainya. Nah, gimana ya cara kita untuk menjaga keberagaman agama yang ada di sekitar kita? Yang pertama adalah saling meniadakan bentuk konflik agama. Yang kedua adalah saling menjaga tempat-tempat beribadah bermacam-macam agama. Yang kedua adalah saling menjaga tempat-tempat beribadah. Yang ketiga adalah dialog antar umat beragama. Kemudian adalah menggali semangat pluralisme dalam masyarakat. Kemudian saling harus menjaga relasi antar umat beragama. Teman-teman bisa menjadi sosok orang yang saling toleransi dengan bermacam-macam agama yang dipeluk oleh teman-teman kalian. Bisa ya? Nah, yang kedua adalah perbedaan budaya.
Menurut Dr. Kunchoro-Ningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil cipta karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Nah, budaya merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi lainnya yang bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Nah, budaya ini secara sederhananya adalah cara hidup di suatu kelompok yang diwariskan dari generasi dahulu ke generasi sekarang yang masih digunakan untuk kehidupan bermasyarakat. Bisa dipahami ya apa pengertian budaya? Indonesia itu memiliki berbagai macam budaya yang sangat beragam dan bervariatif. Nah, keberagaman budaya ini dilihat dari yang pertama adalah upacara adat, makanan khas daerah, alat musik daerah, rumah adat, bahasa daerah, pakaian adat, tarian atau lagu daerah, dan senjata tradisional. Di buku LKS kalian sudah dituliskan beberapa contoh kebudayaan yang beragam yang ada di Indonesia. Bisa kalian baca-baca juga ya. Nah, yang pertama adalah contoh upacara adat di Indonesia. Yang pertama ada sekaten di Solo dan Yogyakarta. Ayo, siapa di sini yang pernah nonton sekaten? Nah, upacara sekaten itu dilakukan masyarakat Jogja untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad. Nah, upacara yang rutin digelar di alun-alun utara Jogja ini dulunya digunakan oleh Sultan Hamengkubuwono I, pendiri Keraton Jogja, untuk mengundang masyarakat agar memeluk agama Islam. Nah, upacara adat yang kedua adalah ada ngaben di Bali. Nah, ngaben ini sangat terkenal di Bali, merupakan upacara kremasi atau pembakaran jenazah. Nah, upacara ini adalah sebuah ritual untuk mengirim arwah orang yang telah meninggal pada kehidupan abadinya di masa mendatang. Dalam upacara ini, abu jenazah akan disebar ke laut. Yang kedua adalah contoh makanan khas dari daerah di Indonesia. Enak sekali ya dari gambarnya. Yang pertama ada soto Betawi dari Jakarta, ada rendang dari Padang, ada lumpia dari Semarang, ada gudeg dari Jogja. Nah, Ustazah pengen tahu di daerah kalian ada makanan khas apa saja ya? Silahkan tulis di kolom komentar. Selanjutnya adalah contoh alat musik tradisional. Nah, teman-teman kira-kira pernah melihat nggak berbagai alat musik yang ada di tampilan gambar ini? Ada gong, ada gamelan, ada sasando, ada suling, ada rebana, dan ada tifa. Nah, jadi alat musik bukan hanya gitar, drum, dan lain sebagainya ya, tapi alat-alat musik tradisional juga wajib kalian pelajari. Kemudian adalah contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Kasepuhan. Ini namanya rumah Kasepuhan dari Jawa Barat. Yang sebelah kanan adalah rumah joglo dari Jawa Tengah. Kalau rumah joglo kalian pasti beberapa pernah melihat ya. Nah, kemudian ada rumah gadang dari Sumatera Barat. Ada Honai, rumah adat khas Papua. Nah, selanjutnya adalah contoh bahasa daerah di Indonesia. Bahasa daerah yang masih eksis digunakan di Indonesia hanya ada beberapa. Padahal banyak sekali memiliki banyak bahasa daerah. Nah, contoh-contoh bahasa daerah yang masih digunakan adalah di Sumatera ada bahasa Melayu, ada bahasa Aceh, ada bahasa Minangkabau. Di Sulawesi ada bahasa Bugis, Makassar, dan Muna. Di Jawa ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, ada bahasa Bali, ada bahasa Sumbawa. Di Papua ada 7 bahasa yang masih sering digunakan, yaitu ada bahasa Sentani, Auban, Korowai, Tekuni, Biak, Serui, dan Kuri. Nah, teman-teman jangan malu ya untuk berbahasa daerah. Nah, selain teman-teman harus belajar bahasa Inggris dan bahasa Arab, teman-teman juga harus
melestarikan bahasa daerah dari tempat tinggal kalian ya. Nah, selanjutnya adalah contoh pakaian adat di Indonesia. Yang pertama ada ulos dari Batak, kemudian ada baju bodo dari Sulawesi Selatan. Nah, seperti ini ya gambarnya. Kemudian ada beskap dari Jawa Tengah. Nah, yang terakhir adalah ada holim dari Papua. Nah, kemudian adalah contoh tarian khas Indonesia. Ada kuda lumping, ada tari pendet, kemudian ada tari segong, ada tari jaipong, ada tari cokek, dan ada tari samet. Nah, contoh senjata tradisional di Indonesia. Yang pertama ada rencong dari Aceh, ada keris dari Jawa Tengah, ada kujang dari Jawa Barat, dan ada celurit dari Madura. Nah, lantas bagaimana ya sikap kita untuk menghadapi keberagaman budaya yang ada di Indonesia? Yang pertama adalah menyelenggarakan seminar mengenai seni budaya daerah lain. Kita bisa mengikuti seminar tersebut untuk mengetahui berbagai macam budaya yang ada di Indonesia. Kemudian kita membentuk sanggar tarian daerah. Ketika di dekat rumah kita ada sanggar tarian daerah, kita bisa masuk untuk belajar berbagai macam tarian daerah. Kemudian mengadakan pentas kebudayaan, kemudian mengadakan festival makanan daerah, pertunjukan kesenian daerah, dan menyebarkan kesenian daerah melalui TV, radio, surat kabar, dan media sosial. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.